Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinedin Zidan dari Institut Vokasi Setiami. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 pribadi. Bagaimana cara perhitungannya? Stay tune terus videonya. Sebelum menghitung bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21, inilah ketentuan umum PPh pasal 21, ketentuan, tarif, dan perhitungannya. Ketentuan umum PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan. Tarif PPh pasal 21 berdasarkan pasal 17 UU PPh, penghasilan kena pajak PKP sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%. Perhitungan singkatnya, penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang PTKP sama dengan PKP. PKP dikali tarif sama dengan PPh 21 terutang. Mari kita langsung mempraktikkan bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 pribadi. Halo Sobat Pajak, inilah contoh studi kasus dari perhitungan PPh pasal 21 sebagai pegawai tetap. Contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Andi bekerja di PT Abadi sebagai pegawai tetap, gaji per bulannya sebesar 9 juta, status Andi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Abadi untuk Andi sebesar 250.000, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Andi melalui PT Abadi sebesar 150.000 per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 pribadinya. Penghasilan bruto setahunnya sebesar 9 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 108 juta. Pengurangannya itu ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dikali 108 juta, maksimalnya per bulan 500.000, dikalikan 12 bulan sama dengan 6 juta rupiah. Iuran pensiun. Iuran pensiunnya itu kita lihat dari yang dibayar sendiri oleh Andi melalui PT Abadi. Yang dibayar sendiri oleh Andi melalui PT Abadi sebesar 150.000 dikalikan 12 bulan, total iuran pensiunnya sebesar 1.800.000. Penghasilan neto setahunnya itu 100.200.000 rupiah. Bagaimana cara perhitungan penghasilan neto setahunnya? Cara perhitungannya, biaya jabatan ditambah iuran pensiun lalu dikurangi oleh bruto setahun. Biaya jabatannya 108 juta, biaya jabatannya 6 juta rupiah, ditambah 1.800.000 iuran pensiunnya sama dengan 7.800.000 lalu dikurangi oleh penghasilan bruto setahunnya. Penghasilan bruto setahunnya sebesar 108 juta rupiah dikurangi 7.800.000, jadi total penghasilan neto setahunnya sebesar 100.200.000 rupiah. PTKP penghasilan tidak kena pajaknya TK 0, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. PTKP-nya sebesar 54 juta, 100.200.000 dikurang 54 juta, penghasilan kena pajaknya sebesar 46.200.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali PPh pasal 21 terutang. Sebelum kalian mengetahui PPh pasal 21 terutangnya, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tarif progresifnya.
5% dikali Rp46.200.000 sama dengan Rp2.310.000. Jadi total PPh pasal 21 terutangnya sebesar Rp2.310.000. Pajak penghasilan pasal 21 sampai bulan November sebesar Rp1.732.500. Keterangannya menggunakan tarif efektif. Tarif efektifnya ialah 1,75%. Dilihat dari penghasilan per bulannya. Bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya ialah gaji per bulan. Gaji per bulannya itu Rp9 juta dikalikan 11 bulan karena sampai bulan November 9 juta dikali 11 bulan lalu dikali 1,75%. Jadi total pajak penghasilan pasal 21 sampai bulan November sebesar Rp1.732.500. Contoh studi kasus kedua sebagai pegawai tetap. Tuan Risma bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulannya sebesar 25 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 150.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. Cara penghitungan PPh pasal 21-nya, gaji per bulannya 25 juta, biaya jabatan 5% dikali 25 juta karena maksimalnya per bulan itu 500.000. Jadi kita taruh di angka 500.000 di biaya jabatannya. Iuran pensiunnya 150.000. Cara menemukan penghasilan neto sebulannya 500.000 ditambah 150.000 sama dengan 650.000 lalu dikurangi oleh gaji per bulannya sebesar 25 juta. Jadi total penghasilan neto sebulannya sebesar 24.350.000. Penghasilan neto setahunnya tinggal dikalikan oleh 12 bulan. 12 bulan dikali 24.350.000 sama dengan 292.200.000. Jadi penghasil neto setahunnya sebesar Rp292.200.000. PTKP-nya PTKP K0 menikah tidak memiliki tanggungan. PTKP-nya di Rp58.500.000. Penghasilan neto setahunnya Rp292.200.000 dikurangi oleh PTKP setahunnya sebesar Rp50.500.000 dikurangi jadi penghasilan PKP-nya sebesar Rp233.700.000. Cara menemukan PKP-nya ialah penghasilan neto setahun dikurangi PTKP setahun. Selanjutnya, PPh pasal 21 terutang. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali Rp173.700.000 sama dengan Rp25.055.000. Kita tambahkan jadi PPh pasal 21 terutangnya sebesar Rp29.055.000. PPh pasal 21 per bulannya Januari sampai Desembernya 12 dibagi Rp29.055.000 sama dengan Rp2.421.250. Perhitungan bulanan dengan tarif efektifnya Januari sampai November dikenakan tarif efektif sebesar 10%. 10% dikali 25 juta sama dengan Rp2.500.000. Itulah contoh perhitungan PPh pasal 21 sebagai pegawai tetap. Contoh terakhir sebagai pegawai tetap. Contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Tuan Bin bekerja di PT Asra tanggal 1 September 2024. Berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan Bin menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000 per bulannya dan membayar iuran pensiunnya sebesar Rp100.000 per bulan.
Selama tahun 2024, perhitungan PPh pasal 21 atas Tuan Bin sebagai berikut. Inilah contoh perhitungannya. Penghasilan bruto setahunnya Rp15.500.000 dikali 4 bulan sama dengan 62 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 62 juta, maksimal per bulannya dikenakan Rp500.000. Rp500.000 dikali 4 sama dengan Rp2 juta. Iuran pensiunnya Rp100.000 dikali 4 sama dengan Rp400.000. Penghasilan neto setahunnya, bagaimana cara menemukan penghasilan neto setahunnya? Caranya biaya jabatan ditambah iuran pensiun lalu dikurangi oleh bruto setahun. Biaya jabatannya Rp2 juta ditambah iuran pensiun Rp400.000, Rp2.400.000. Penghasilan bruto setahunnya 62 juta dikurang Rp2.400.000 sama dengan Rp59.600.000. PTKP berstatus TK0 54 juta. Penghasilan kena pajaknya, penghasilan neto setahunnya dikurang PTKP Rp59.600.000 dikurangi Rp54 juta. Jadi total PKP-nya ialah Rp5.600.000. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali Rp5.600.000 sama dengan Rp280.000. Pajak PPh pasal 21 sampai bulan November yang telah dipotong Rp15.500.000 dikali 3 Rp15.500.000 dikali 3 bulan, lalu dikali 7% sama dengan Rp3.255.000. Pajak penghasilan PPh pasal 21 yang telah dipotongnya sebesar Rp2.975.000. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan. Tuan Fikri bekerja pada Citra Karya Mandiri, melakukan pekerjaan rak kayu selama 8 hari dan menerima penghasilan sebesar Rp5.600.000, sehingga jumlah penghasilan bruto per harinya sebesar Rp700.000. Penghasilan selama 8 hari Rp5.600.000 dibagi 8 hari kerja. Jadi penghasilan bruto per harinya sebesar Rp700.000. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif hariannya. Tarif efektif hariannya dikenakan 0,5%. 0,5% dikali Rp700.000 sama dengan Rp3.500. Oke, kita next lanjut ke studi kasus yang kedua sebagai pegawai tidak tetap. Tuan Rama bekerja pada PT Bima pada bulan Juni 2024. Tuan Rama melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Rama menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000, sehingga jumlah penghasilan bruto per harinya sebesar Rp450.000. Penghasilan atas kerja 10 harinya Rp4.500.000 dibagi 10 sama dengan Rp450.000. Itulah hasil dari penghasilan bruto selama perharinya. Perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif efektif harian, dikenakan 0% karena penghasilan bruto per harinya kurang dari Rp450.000 atau pas di angka Rp450.000. Jadi dikenakan tarif efektif hariannya sebesar 0%. Jadi 0% dikali Rp450.000 sama dengan 0. Jadi total perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektifnya sebesar 0.
jadi tidak dikenakan PPh pasal 21-nya. Oke sobat pajak, kita langsung menuju ke contoh terakhir dari sebagai pegawai tidak tetap yang penghasilan brutonya lebih dari Rp450.000. Tuan firma bekerja pada PT Mandala Teknik Nusantara, melakukan pekerjaan instalasi panel listrik selama 8 hari, menerima penghasilan sebesar Rp30.400.000, sehingga jumlah penghasilan bruto per harinya sebesar Rp3.800.000. Dari mana itu? Dari penghasilan selama 8 hari bekerja dibagi 8. Rp30.400.000 dibagi 8 sama dengan Rp3.800.000. Perhitungan PPh pasal 21-nya 5% dikali 50% dikali Rp30.400.000, jadi total PPh pasal 21-nya sebesar Rp760.000. Rumus perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif PPh pasal 17 UU. Kenapa menggunakan tarif efektifnya PPh pasal 17 UU? Karena penghasilan brutonya lebih dari Rp450.000. Jadi PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Oke, inilah contoh perhitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai. Pak Dedi diminta memberi pelatihan oleh sebuah sekolah selama 7 hari, menerima honornya Rp1.500.000. Status Pak Dedi belum menikah. Dan inilah cara perhitungan PPh pasal 21-nya. Penghasilan brutonya dikali 7 kali kerja 7 hari. 7 hari dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp10.500.000 penghasilan brutonya. Pengurangnya biaya jabatan dikenakan 50%. 50% dikali Rp10.500.000 sama dengan Rp5.250.000. Biaya jabatan yang bukan pegawai dikenakan 50%. PKP-nya penghasilan bruto dikurangi oleh biaya jabatan Rp10.500.000 dikurang Rp5.250.000, jadi total PKP-nya sebesar Rp5.250.000. PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal UU 17. 5% dikali Rp5.250.000 sama dengan penghasilan PPh 21-nya sebesar Rp262.500. Itulah cara perhitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai. Studi kasus yang kedua, contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya, dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21-nya, penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U sebesar 50%. 50% dikali Rp400 juta, jadi pengenaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya sebesar Rp200 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. 5% dikali 60 juta, 15% dikali 140 juta, lalu 60 juta ditambah 140 juta sama dengan 24 juta. Itulah cara perhitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai
atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contoh terakhir studi kasus yang bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa, yang dalam pemberian jasanya memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya atau melakukan penyerahan material atau bahan. Di bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PTE dan memperoleh imbalan sebesar 10 juta rupiah. Sehingga dengan penyerahan jasa dimaksud Tuan V memperkerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar 4.500.000 rupiah dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak sehingga seharga 1 juta rupiah sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PTE dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V. Cara perhitungannya PPh pasal 21 terutangnya menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan atau pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bagi bukan pegawai dan tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V sebesar 50% dikali imbalannya sebesar 10 juta lalu dikurangi oleh upah seorang ahli kelistrikan sebesar 4.500.000 rupiah lalu ditambahkan penggantian AC yang rusak sebesar 1 juta, totalnya 2.250.000 rupiah. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan V 5% dikali 2.250.000 rupiah sama dengan 112.500 rupiah. Itulah contoh studi kasus yang bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain. Dan itulah contoh studi kasus perhitungan PPh pasal 21 pribadi. Terima kasih yang sudah menonton pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah pengetikan atau pengucapan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.